Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Suciati dengan NIM 121202025 dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang lembaga pendidikan sebagai sistem sosial dalam mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Lembaga pendidikan sebagai sistem sosial. Di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama ada lembaga pendidikan, yang kedua pengertian sistem sosial, yang ketiga elemen-elemen sistem sosial, dan yang keempat lembaga pendidikan sebagai sistem sosial. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang lembaga pendidikan. Di lembaga pendidikan ini, saya akan menerangkan tentang pengertian lembaga, pengertian pendidikan, dan pengertian lembaga pendidikan. Pengertian lembaga dan pendidikan. Lembaga itu sendiri adalah badan atau organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Nah, lembaga pendidikan adalah segala sesuatu yang melingkupi proses-proses berlangsungnya pendidikan. Lembaga pendidikan juga dapat didefinisikan sebagai wadah untuk membina manusia sehingga bisa membawa mereka ke arah masa depan yang lebih baik. Melalui pendidikan, individu dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam kehidupan. Pendidikan dianggap sangat penting bagi perkembangan serta keberlangsungan hidup individu dan menjadi faktor penentu bagi kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, setiap negara memiliki sistem pendidikannya masing-masing dan yang pasti, sistem pendidikan itu akan menyesuaikan terhadap kebutuhan di negaranya. Maka dari itu, sistem pendidikannya pun akan berbeda-beda. Tetapi, walaupun memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda, namun tujuannya tetap sama, yaitu menciptakan individu yang berkualitas dan dapat berkontribusi positif bagi masyarakat sekitar dan dunia. Nah, di macam-macam pendidikan ini ada 3 macam. Yang pertama informal, yang kedua formal, dan yang ketiga non-formal. Pendidikan informal bisa kita dapatkan pada keluarga saat kita sedang berada di rumah. Pendidikan informal yang sudah kita dapatkan di rumah menjadi batu loncatan pertama kita untuk meraih pendidikan dan melanjutkan pada tahap selanjutnya. Setelah pendidikan informal kita dapatkan, biasanya tuh orang tua akan menyuruh anaknya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih formal, contohnya di sekolah. Nah, di pendidikan formal ini dimulai dari jenjang yang paling rendah, yaitu jenjang sekolah dasar, dilanjut ke sekolah menengah pertama, dan lanjut ke sekolah menengah atas. Bahkan, setelah itu ada yang melanjutkan hingga ke perguruan tinggi. Pendidikan formal memiliki beberapa karakteristik yang tidak ditemukan saat berada di lingkungan keluarga, seperti jenjang atau tingkatan pendidikan, kurikulum, materi pembelajaran, serta memiliki pengajar yang sudah mumpuni. Walaupun seorang peserta didik sudah menjalankan kewajibannya dengan mencari ilmu di sekolah, akan tetapi ada sebagian peserta didik yang masih harus menambah bimbingan tambahan dari luar sekolah. Nah, di mana mendapatkannya? Mendapatkannya itu pada pendidikan non-formal. Nah, di pendidikan non-formal lah peserta didik dapat menambah pengetahuan serta pengalaman-pengalaman dari lingkungan sekitar seperti les, pendidikan pemberdayaan perempuan, pengajian, karang taruna, kajian, dan lain sebagainya. Oke, masuk materi yang kedua, yaitu tentang sistem sosial. Di materi kedua ini dibagi menjadi 3 pembahasan, yaitu pengertian sistem, pengertian sosial, dan pengertian sistem sosial.
masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian sistem dan sosial. Sistem berasal dari bahasa Yunani kuno, sustema. Nah, sustema itu apa sih? Sustema itu suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa bagian yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Nah, menurut KBBI, sistem adalah kumpulan unsur atau bagian yang saling berhubungan dan berfungsi sebagai satu kesatuan yang utuh dan teratur dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan sosial itu berasal dari bahasa Latin socius, yang artinya adalah teman atau sekutu. Sedangkan menurut KBBI, sosial adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat atau kehidupan bersama antara manusia satu dengan manusia yang lain. Setelah itu, sistem sosial. Sistem sosial merupakan sebuah sistem yang terbuka. Sistem sosial merupakan interdependensi fungsional unsur-unsur suatu sistem dalam bentuk gejala-gejala sosial. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem sosial diartikan sebagai suatu jaringan interaksi sosial yang terorganisir yang meliputi struktur sosial, nilai-nilai, norma-norma, serta institusi sosial yang berperan dalam membentuk pola hubungan antara individu, kelompok, dan institusi dalam masyarakat. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian dari sistem sosial dan juga lembaga pendidikan, selanjutnya materi yang ketiga yaitu tentang elemen-elemen sistem sosial dan organisasi sosial. Nah, elemen-elemen sistem di dalam organisasi sosial berkaitan dengan lembaga pendidikan pertama, yaitu keluarga. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas menyebutkan bahwasanya keluarga adalah bagian dari lembaga pendidikan yang bersifat informal. Selain keluarga, ada beberapa elemen sistem organisasi lainnya, diantaranya lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan sekolah, di dalamnya terdapat tempat belajar dan mengajar, ada juga pendidik dan peserta didik, orang-orang yang bekerja di sekolah itu, serta fasilitas dan alat-alat sekolah, juga kegiatan-kegiatan yang melibatkan lembaga pendidikan. Selain itu, di lingkungan masyarakat, seorang anak akan bisa memahami dunia yang sebenarnya. Ilmu dan pengetahuan yang didapat, maka disinilah tempat untuk mengaplikasikannya. Contohnya apa? Contohnya itu, hidup sejahtera dan rukun bersama tetangga, pengajaran tentang amar ma'ruf nahi mungkar akan dipertanggungjawabkan di sini. Selain itu, peserta didik juga akan menjaga nama baik diri sendiri dan keluarga, serta masih banyak hal positif lainnya. Nah, di dalam lembaga pendidikan, sistem sosial dengan organisasi sosial mencakup perilaku organisasi, kebudayaan organisasi, etika organisasi, dan juga hubungan dengan misi dan visi sebuah organisasi. Sebagai sebuah sistem organisasi sosial, lembaga pendidikan tidak bisa bahkan tidak mungkin untuk berdiri sendiri. Pernyataan tersebut berkaitan dengan semua sivitas akademika yang ada di dalam lembaga pendidikan. Nah, selain itu, juga terdapat beberapa elemen dalam suatu sistem. Ada 7 elemen. Yang pertama ada tujuan, yang kedua input, ketiga proses, keempat output, kelima kendali, keenam feedback, dan yang ketujuh lingkungan. Kita akan bahas satu-satu. Dimulai dari tujuan. Sebuah sistem pasti mempunyai tujuannya masing-masing. Apabila suatu sistem tidak memiliki tujuan, maka menjadi tidak terstruktur dan akan berantakan, walaupun setiap subsistem mempunyai tujuan yang berbeda. Yang kedua, input. Input sistem adalah semua elemen yang masuk atau dimasukkan ke dalam sistem untuk diolah dan diproses. Yang ketiga, ada proses. Proses ini merupakan elemen yang berfungsi mengubah input menjadi output yang diinginkan. Proses ini melibatkan aktivitas dan interaksi antara elemen-elemen sistem.
Yang keempat, output. Output merupakan hasil atau produk yang dihasilkan oleh sistem setelah proses dilakukan. Output ini dapat berupa produk fisik, layanan, informasi, atau keputusan. Yang kelima, kendali. Kendali merupakan elemen yang mengatur atau mengendalikan input, proses, dan output dalam sistem. Kendali ini berguna untuk menjaga agar sistem tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keenam, ada feedback. Feedback merupakan informasi yang diberikan oleh output dan dikirim kembali ke dalam sistem sebagai masukan atau input ulang. Umpan balik atau feedback ini berguna untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem agar dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Yang ketujuh ada lingkungan. Nah, lingkungan ini merupakan elemen di luar sistem yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh sistem. Lingkungan dapat berupa faktor eksternal seperti peraturan, teknologi, budaya, atau keadaan alam sekitar. Oke. Dari semua elemen di atas, maka akan saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam bentuk suatu sistem yang utuh. Ketika dalam suatu sistem ada perubahan atau ada kesalahan, maka perubahan yang terjadi pada satu elemen dapat mempengaruhi seluruh sistem yang lainnya. Masuk ke materi yang terakhir atau yang keempat, yaitu tentang lembaga pendidikan sebagai sistem sosial. Jadi, sistem sosial dengan pendidikan itu memiliki hubungan yang berkaitan erat. Jadi tidak bisa dipisahkan karena pendidikan tersebut terlibat di dalam semua jenis serta jenjang tahapan perkembangan sosial, baik itu di dalam mobilitas sosial, mau di partisipasi politik, penduduk, mobilitas geografis, dan sistem sosial yang lainnya. Itu semua berkaitan erat. Nah, pendidikan juga memiliki peranan yang tidak sedikit, bahkan sangat luas di dalam meningkatkan kemampuan intelektual seseorang, dan pada akhirnya berdampak pula terhadap kualitas dan kuantitas kehidupan pada masyarakat. Nah, kaitan dua aspek tersebut, para ahli sosiologi berpendapat bahwa dalam membahas masyarakat itu jangan menyampingkan aspek-aspek yang berkaitan terhadap pendidikan. Begitupun sebaliknya, para ahli pendidikan di dalam bahasan bidang keilmuannya tidak akan terlepas dengan pembahasan masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena pendidikan berlangsung di dalam masyarakat. Masyarakat juga turut serta terlibat dalam penyelenggaraannya. Nah, dari semua pembahasan yang sudah saya paparkan, kesimpulannya adalah lembaga pendidikan adalah bagian yang sangat penting dalam sistem sosial karena memiliki peran dalam mempersiapkan individu untuk menghadapi kehidupan di masyarakat. Sebagai sistem sosial, lembaga pendidikan berinteraksi dengan berbagai unsur lain di dalam masyarakat dan memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan kepada individu agar dapat mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimilikinya, sehingga dapat berkontribusi positif bagi masyarakat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada materi yang kurang tersampaikan atau kurang paham, saya mohon maaf. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Sekian, nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.